Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penindasan terhadap kaum muslimin semakin menggila dan sangatlah kejam pada pertengahan tahun kelima kenabian. Sehingga kaum muslimin merasa bahwa Mekah saat ini menjadi tempat yang tidak aman untuk mereka. Dalam kondisi ini, turunlah surat As-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah As-Zumar ayat 10. Di sini Rasulullah telah mengetahui Raja Habasyah atau Ethiopia adalah seorang pemimpin yang adil. Tidak seorang pun yang tersalimi di tempatnya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama Islam dari fitnah dan kesaliman. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan sahabat menuju negeri Habasyah. Menurut catatan, rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang juga membawa Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepergian mereka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi pada malam yang gelap gulita, agar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Perjalanan mereka berhijrah begitu beruntung, karena saat mereka berjalan menuju pelabuhan, ternyata di sana terdapat 2 kapal pedagang yang akan menuju Habasyah. Sehingga kaum muslim yang akan berhijrah ikut kapal tersebut dan jejak kaki mereka berhenti tepat di bibir pantai, sehingga kaum Quraisy yang sadar dengan kepergian mereka tidak akan pernah tahu tujuan tempat kaum muslimin akan pergi. Kemudian pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak berkumpul para pemuka atau tokoh-tokoh penting kaum Quraisy. Beliau langsung berjalan ke arah mereka dan berdiri di tengah-tengah, lalu membacakan surat An-Najm. Orang Quraisy yang mendengarkan kalamullah dengan indah, secara langsung mengetuk pendengaran mereka, berkonsentrasi sehingga tidak ada yang terpikirkan selain kalam itu. Dan di akhir surah tersebut berupa ketukan-ketukan yang membawa hati terbang melayang dalam firman-Nya, "Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia." Quran Surah An-Najm ayat 62. Kemudian beliau bersujud. Melihat pemandangan itu, semua orang tidak dapat menahan dirinya hingga mereka juga ikut bersujud. Keindahan akan kebenaran telah menghancurkan jiwa kaum takabur dan suka mencela. Mereka semua tak sanggup menahan hati mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah. Mereka menjadi linglung tak tahu harus berbuat apa, mendengar kalamullah telah mengendalikan mereka pada keagungan Zat pencipta langit dan bumi. Kejadian ini mendapatkan kecaman oleh teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Maka mereka merasa inilah momen untuk mendustakan Rasulullah dengan membalikkan fakta yang sebenarnya. Mereka menyebarkan isu bahwa beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala mereka. Kebohongan ini menjadikan alasan sujudnya mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi berita ini dengan mudah dibantah oleh orang-orang di sana, terutama kaum muslimin, karena sumbernya dari orang yang suka berdusta. Berita tersebut juga sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Habasyah. Akan tetapi, informasi yang mereka terima berbeda dengan realita kejadiannya, di mana mereka mendapatkan berita bahwa para kafir Quraisy telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun, ketika mereka hampir sampai di Mekah, mereka mendapatkan kabar sebenarnya, sehingga ada sebagian dari sahabat yang kembali ke Habasyah. Sedangkan, sebagian lainnya masuk ke Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan tokoh Quraisy.
Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan penindasan mereka terhadap kaum muslimin. Para sahabat yang pernah melakukan hijrah ke Habasyah telah merasakan bahwa Raja An-Najasyi merupakan raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Mendengar hal itu, Rasulullah menyarankan para sahabat untuk berhijrah kembali ke negara Habasyah. Namun kaum Quraisy meningkatkan kewaspadaan mereka agar para muslimin tidak keluar dari Mekah. Akan tetapi, dengan izin Allah, hijrahnya kaum muslimin dapat dipermudah dengan bergerak lebih cepat sebelum kafir Quraisy menyadari kaum muslimin telah bergerak. Hijrah kali ini membawa rombongan yang lebih besar dari hijrah sebelumnya. Bagi kaum musyrikin, mereka tidak senang dengan kepergian beberapa kaum muslimin yang mendapatkan tempat berlindung. Rasa dengki tersebut membuat mereka mengutus dua orang pilihan yang dikenal sangat cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Sebelum mereka berdua masuk Islam, mereka membawa sebuah hadiah yang menggiurkan untuk An-Najasyi yang akan mengancam keberadaan kaum muslimin di sana. Mereka berkata, "Wahai Baginda Raja, sesungguhnya sekelompok orang asing telah memasuki wilayah negeri Baginda. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka dan juga tidak menganut agama Baginda Raja. Bahkan, mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga dengan Baginda. Kami di sini sebagai utusan kepada Baginda. Di antara orang-orang yang mengutus kami, merupakan pemuka kaum mereka, baik itu orang tua, paman, serta keluarga besar suku mereka, agar Tuhan mengembalikan para pendatang ini ke tempat asalnya. Tentunya orang-orang di sana lebih banyak tahu para pendatang ini tentang bagaimana cara menegur mereka." Para petinggi negara Habasyah ikut menimpali, "Benar apa yang dikatakan oleh keduanya, wahai Baginda Raja. Serahkanlah para pendatang itu kepada mereka berdua, agar dibawa pulang pada kaumnya ke negara mereka." Akan tetapi, bagi An-Najasyi berpandangan bahwa sungguh tidak adil rasanya jika hanya mendengarkan penjelasan dari satu pihak, sehingga ia mengirim orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir. Ketika kaum muslimin datang, An-Najasyi berkata pada mereka, "Apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama lain?" Ja'far bin Abu Thalib maju selaku juru bicara kaum muslimin. Ia berkata panjang lebar menjelaskan di depan raja dan para petinggi negara, "Wahai Baginda Raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, pemutus silaturahim, suka mengusik tetangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Demikianlah kondisi kami di masa itu. Hingga Allah mengutus seorang rasul dari bangsa kami yang diketahui nasab, kejujuran, amanat, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk bertauhid dan menyembah hanya kepada Allah, agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dulu disembah nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dalam berbicara, melaksanakan amanat, menyambung tali rahim, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita suci melakukan zina tanpa bukti." Banyak hal yang disebutkan oleh Ja'far. Kemudian ia terus melanjutkan perkataannya, "Kami membenarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawanya dari Allah, dan kami sembah hanya Allah semata, serta tidak menyekutukannya. Apa yang diharamkan atas kami, kami pun mengharamkannya, dan apa yang dihalalkan bagi kami pun menghalalkannya. Karena hal itu kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa dan membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah, menghalalkan perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Mereka mempersempit ruang kami agar kami tidak dapat melakukan ritual keagamaan. Kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negara Baginda. Kami memilih ini daripada negara yang lain karena kami suka berada di bawah perlindungan Baginda. Semua ini adalah harapan agar kami tidak tersalimi, wahai Baginda Raja." Kemudian An-Najasyi bertanya, "Apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian?" "Ada, Baginda Raja." "Bacakan di hadapanku," ucap Najasyi. Lalu Ja'far membacakan permulaan surat Maryam.
Manakala mendengar lantunan ayat tersebut, sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula dengan para petinggi yang memegang lembaran kitab suci, menangis hingga membasahi lembaran tersebut. Lalu An-Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah sumber dari satu lentera." Kemudian ia berbicara kepada kedua utusan kafir Quraisy, "Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian dan hal itu tidak akan pernah terjadi." Di sini Amr masih ingin meyakinkan An-Najasyi agar dapat membawa pulang kaum muslimin, sehingga keesokan harinya ia kembali mendatangi raja tersebut. "Wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan suatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam," ucap Amr. "Yang perlu kalian ketahui bahwa An-Najasyi dan para petinggi di kerajaan Habasyah beragama Nasrani, sehingga mendengarkan perkataan Amr tentang Isa yang mereka agungkan membuatnya mengundang kembali kaum muslimin. Para kaum muslimin cukup kaget mengenai hal ini, namun mereka tetap berkata jujur di hadapan raja. Ja'far berkata, "Kami menganggapnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah hamba Allah, Rasul, Ruh, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawan suci." Mendengar itu An-Najasyi mengambil sebatang ranting dan berujar, "Demi Allah, apa yang kamu ungkapkan tidak melangkahi Isa bin Maryam, meski seukuran ranting ini." Maksud dari perkataan An-Najasyi, ucapan Ja'far tidak menghinakan Isa di matanya. "Pergilah, kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang akan mencela kalian, maka dia akan dikenakan sanksi. Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang dari kalian." Kemudian Raja Habasyah menyuruh kepada para pejabat istana untuk mengembalikan hadiah yang diberikan oleh utusan kafir Quraisy. Kisah yang telah terjadi diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang menyaksikan peristiwa tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Setelah itu, kedua utusan kafir Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, pergi dari Habasyah dengan raut muka yang kusam karena tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Dan untuk kaum muslimin, mereka mendapatkan jaminan tempat tinggal yang aman untuk mereka.